Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Siskawati Amrin sebagai pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11. Jadi silahkan kalian simak dan pahami baik-baik materi berikut ya. Selamat belajar. Adik-adik, kompetensi kalian pada saat ini tentu saja semakin berkembang. Setelah mempelajari bab kemarin, kompetensi tersebut dapat kalian jadikan sebagai modal berharga dalam memahami materi pembelajaran pada bab berikutnya. Termasuk materi pada bab 2 ini, yaitu sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mendalami materi tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Kemudian diharapkan kalian mampu merasakan manfaat pelaksanaan demokratisasi di negara kita. Nah, sebagai langkah awal dalam mempelajari materi pada bab ini, coba kalian amati gambar berikut. Gambar di atas adalah kegiatan pemilu. Pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokratis. Nah, bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia? Itu yang akan kita pelajari bersama. Oke, sebelum masuk pada materi pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran untuk bab 2. Yang pertama, setelah menganalisis penerapan demokrasi dan sistem demokrasi Pancasila, peserta didik dapat menghargai nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan baik. Yang kedua, melalui telaah buku dan media cetak ataupun elektronik, peserta didik dapat melihat serta menyimpulkan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memiliki keterampilan mengolah informasi dan menjanjikan dalam bentuk tulisan serta mempresentasikan sistem dan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik. Dan yang terakhir, setelah mempelajari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia, peserta didik dapat menerapkan kehidupan demokrasi di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara dengan benar. Oke, jadi untuk bab 2, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, ada sub-sub yang akan kita pelajari. Yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, membangun kehidupan demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Hakikat demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Lantas, bagaimana prinsip, macam-macam demokrasi dan ciri-ciri demokrasi? Silakan simak terus video ini ya. Pagi hari yang cerah, siapkan dirimu. Inilah saatnya untuk pesta demokrasi. Ayo ajak semua menuju ke TPS. Bersama-sama kita sukseskan pemilu. Hey
secara langsung umum, bebas dan rahasia, bertindak jujur serta adil untuk bangsa dan negara kita. B. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, untuk bagian B ini kita akan mempelajari ada dua macam, yaitu ciri-ciri demokrasi Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Berikut ini merupakan penjelasan dari prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri demokrasi. Nah, kita mulai dulu dari prinsip. Jadi, prinsip-prinsip demokrasi yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Yang kedua, tingkat persamaan di antara warga negara. Yang ketiga, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Kemudian, macam-macam demokrasi. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung di sini yaitu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang secara langsung. Kemudian, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan di sini yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi juga semakin rumit. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Kemudian, berdasarkan titik perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Kedua, demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Kemudian yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi, yaitu yang pertama, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Yang kedua, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat. Yang ketiga, persamaan hak seluruh rakyat. Keempat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Yang kelima, kebebasan pers. 6. Pemilu yang jujur dan adil. Dan yang terakhir, pengakuan terhadap perbedaan.
Nah, berikut ini juga merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedua, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Kelima, keselarasan antara hak dan kewajiban. 6. Penghargaan terhadap hak asasi manusia. 6. Tidak menganut sistem monopartai. 7. Tidak mengenal diktator mayoritas dan tyranni. 8. Mendahulukan kepentingan rakyat. 9. Aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. 10. Tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila yaitu ada dua, asas kerakyatan dan asas musyawarah. Kemudian yang kedua, fungsi demokrasi Pancasila terdiri dari menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang antara lembaga negara, dan yang terakhir, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode dari tahun 1945 sampai dengan 1949, demokrasi baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Selanjutnya, periode 1949 sampai dengan 1959, periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan.
Kemudian pada periode 1959 sampai dengan 1965, Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas peran pada partai politik, terbentuknya DPR GR, lemahnya hak dasar manusia, tidak adanya kebebasan pers, dan sentralisasi kekuasaan. Kemudian, periode 1965 sampai dengan 1998, di mana pada periode ini pemilu untuk pertama kali dilaksanakan secara periodik 5 tahunan. Terjadilah penyederhanaan partai politik dan mencuatnya kasus korupsi, kolusi, nepotisme dalam pemerintahan. Kemudian yang terakhir, periode 1998 sampai dengan sekarang, di mana pada periode ini terjadi reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, jaminan kebebasan pers, dan jaminan berpolitik. Dan untuk materi terakhir, membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 hal yang harus dibahas. Yang pertama, pentingnya kehidupan demokrasi. Yang kedua, budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ketiga hal yang sudah saya sebutkan tadi akan saya jelaskan. Yang pertama, pentingnya kehidupan demokrasi sebagai berikut. 1. Persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian, perilaku demokrasi tercermati dalam sikap berikut. Yang pertama, taat akan hukum. Yang kedua, mengutamakan musyawarah. Yang ketiga, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Keempat, memilih pemimpin dengan cara demokratis. Dan yang terakhir, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Dan yang terakhir, nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat. Jadi itu diatur dalam undang-undang. Kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kebebasan atau kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya diri, dan kerjasama. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk tugas sekaligus ulangan harian silahkan kalian cek saja di e-learning, dan saya sudah berikan batas waktu sesuai yang ditentukan. Oke, sedikit kuotas dari saya, yaitu sedikit kemajuan setiap hari dalam dirimu akan menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Jadi meskipun pada masa pandemi ini kalian harus tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.